Ada beberapa tempat yang ketika dia buka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu ramenya, ramenya parah sekali ya. Tapi dalam hitungan dari nyampe setahun atau setahun lah, setelah itu turun drastis gitu loh. Yes. Itu salahnya di branding yang mana? Kalau yang kasus sering terjadi ya di teman-teman kuliner itu biasanya rata-rata itu bergerak dengan selling tanpa kesadaran branding. Selling tanpa kesadaran branding, oke. Karena itu ya mungkin teman-teman yang menyimak ini pun ya akan sudah sering lah dengar ada selling, ada marketing, ada branding gitu kan, tiga sekawan yang seolah-olah itu kayak di beberapa kasus kayak nggak akur. Padahal sebenarnya ini harusnya bisa dipakai. Harusnya akur, ada irisannya ya. Irisannya bisa dipakai bareng-bareng gitu. Karena masing-masing ini bisa menjadi step gitu loh. Step untuk mencapai loyalitas pelanggan tadi. Nah misalnya tadi kasusnya Arga ya, yang diceritain banyak bisnis kuliner yang akhirnya padahal rame gitu. Gitu habis itu langsung jatuh. Itu karena kadang-kadang berawal dari selling yang tidak dilengkapi dengan kesadaran branding. Contohnya, ini rata-rata yang boom di kuliner ya. Itu satu, waktu opening dia bikin promo potongan gila-gilaan. Ya kan. Misalnya beli satu ajak temenmu, kamu dapat 2. Atau beli 2 ajak temenmu, kamu dapat 3. Gitu ya. Jadi harganya dipotong luar biasa, sehingga orang antri luar biasa, penasaran luar biasa. Nah di step ini sebenarnya bikin orang penasarannya ini sudah benar. Penasaran Tetapi seringkali yang teman-teman lupa adalah kemudian menjaga nafas jangka panjangnya. Dia gaspol di awal tapi dia nggak nafas. Begitu gaspol dia banting harga, akhirnya keteteran dong. Ya kan? Resource-nya menjadi berantakan. Karena begitu banting harga, ya dia menjadi nggak rasional lagi. Nggak nutup produksi dan sebagainya. Terus dia mau tombol itu mau berdarah-darah itu sampai berapa lama? Makanya benar kalau setahun udah pasti napasnya habis napasnya gitu. Karena itu tadi dia tidak punya proyeksi jangka panjang. Padahal bisa selling itu tetap bisa menjadi bagian dari branding. Tidak apa-apa bikin diskon, tetapi harus dengan kesadaran branding. Tapi kalau kesadarannya yang banting-bantingan harga, akhirnya gini loh. Yang tadi antri ini, dia waktu itu antri gitu ya, harganya katakanlah masih 50% gitu. Dia antri. Terus dia nyicip ini. Wah enak nih. Terus tahu-tahu begitu harganya dibalikin normal, dia kan selama ini udah dimanja harga yang separuh tadi. Iya kan? Akhirnya mentalnya apa? Mental harga separuh. Akhirnya enggak lah, kalau mahal segitu aku nyari yang harganya separuhnya dia aja deh. Nah akhirnya itu yang kedidik. Nah kalau udah kedidik kayak gitu, malah bakal nyari yang 50% lagi. 50% lagi. Terus nyari 50%. Nah kebetulan nih yang lain, pengusaha yang lain nih bikin strateginya sama nih. Nah ini jatuh pindah ke sini, ini jatuh pindah ke sini terus gitu. Nah akhirnya di situ loyalitas pelanggan itu tadi gak terjadi. Karena apa? Karena edukasinya di awal salah. Edukasi di awalnya udah salah juga. Orang diedukasi dengan harga murah. Padahal kalau di branding, ketika brand itu jadi, harga bukan jadi persoalan lagi. Karena di sana sudah ada trust. Gitu. Makanya yang brand sering dibilang kan, brand itu adalah janji. Kan salah gitu ya. Janji. Jadi harus dibuktikan. Harus membuat orang percaya janji itu. Betul. Makanya kemudian kalau value-nya tadi dikelola dengan baik, akhirnya kan yang jadi pengalaman baik orang kan. Kalau jadi orang pengalaman baik, orang tuh ragu loh pindah. Dan dia akan menciptakan kebaikan itu kan. Aku mau nih Miyabi baik kayak Miyabi mana gue ya. Tapi ini mas apa namanya, servis juga termasuk satu branding ya, servis salah satu tool juga kan, ya. Itu tadi itu masuknya branding itu kan bisa macam-macam. Loyalitas pelanggan itu kan bisa ditreatment dengan berbagai macam pendekatan ya. Dengan produk yang bagus, dengan layanan yang mengesankan. Kalau misalnya aku bilang servis bukan cuma di kuliner doang, karena misalnya di Jogja itu suatu bank swasta yang sangat terkenal dengan servisnya pun ada gitu, sampai satpamnya pun terkenal ramah kayak gitu ada itu. Dan itu aku yakin kita punya pikiran yang sama tentang brand dan inilah gitu. Dan itu
kita bisa bilang 4 besar bank itu ya satunya dia, 3-nya itu jauh di bawahnya gitu loh istilahnya. Kalau yang ini tuh bener-bener yang dari satpamnya aja bisa kita problem kita, masalah kita itu paling enggak diredain dulu deh gitu loh. Bisa-bisa kita bisa ngerasa kalau kita bakal percaya satpam aja kayak gini kayak gitu istilahnya. Itu juga termasuk salah satu senjata juga ya itu ya. Makanya kan kalau saya punya istilah brand ambassador. Brand ambassador kita itu sebenarnya kan nggak sekedar artis-artis. Iya. Tapi karyawannya teman-teman. Security pun bisa jadi. Iya. Kalau punya kuliner ya pelayannya. Kalau jasa misalnya ya first impressionnya yang pertama ditemuin itu di meja kalau customer service ya. Jadi di situ itu adalah bagian dari brand ambassador kita sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita bicara brand ambassador nggak sekedar artis atau influencer yang dikontrak eksklusif, lalu fotonya dipasang di billboard di banner yang ada di tempat usahanya, nggak sekedar itu aja. Justru yang receh juga bukan receh ya, yang itu pun juga bisa jadi ambassador. Justru malah ini lebih kuat. Lebih kuat untuk membuat orang engage sama orang gitu. Iya benar. Makanya saya lupa kalau nggak tahun 2019 atau 2018 saya sempat ngasih pelatihan branding itu ke kepala sekolah TK. Kepala sekolah TK. Okay. Lalu sempat juga ke sebuah sekolah SMK gitu. Saya sempat ngasih pelatihan branding di mereka. Jadi mereka penasaran. Sebenarnya branding itu kalau diaplikasikan di TK kami gimana sih Mas Adi gitu. Itu ada banyak puluhan kepala sekolah TK. Itu ada asosiasinya di Jogja. Jadi ada jaringan sekolah Islam terpadu yang itu adalah yang datang itu waktu itu di pelatihan itu adalah kepala sekolah TK dan kepala PAUD ya. Bayangin itu, saya antusias itu ngisi. Mereka buat apa branding Mas? Butuh apa? Buat apa mereka branding itu? Ya artinya kan mereka punya kesadaran bahwa kalau saya mengelola TK, bagaimana biar TK saya ini brandnya terkelola dengan baik. Iya. Kan gitu. Nah itu akhirnya kan saya jadi bicara tentang misalkan satu dulu deh tentang konsistensi komunikasinya mereka misalkan brand communication-nya gitu. Sering sekali kita ini kan bikin materi komunikasi untuk branding itu kan tanpa sadar nggak konsisten. Ya. Satu dari sisi warnanya aja nggak konsisten. Dua dari sisi misalnya warna logonya aja nggak konsisten. Yang sederhana dulu aja deh. Itu loh. Nah itu yang saya bagikan ke kepala sekolah TK ini, ke PAUD ini. Jadi mereka saya ajak diskusi gitu di situ. Ayo Bu coba digali. Selama ini TK-nya, PAUD-nya sudah konsisten belum? Misalkan bikin apa yang biasa dibikin? Brosur lah misalnya. Iya. Kan? Mereka bikin logonya di mana segala. Ya saya bilang coba brosurnya diperhatiin dari tahun ke tahun. Pernah nggak brosurnya konsisten? Pernah nggak ibu-ibu ini memikirkan konsistensi brosurnya dalam 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan? Setiap bulan warnanya ganti. Logonya kiri kanan bawah. Bahkan logonya ganti-ganti kan. Iya kan? Kepala sekolahnya ngerasa wah bagusnya ini ada gambar anak kecilnya 3. Wah besok mimpinya 2, ganti 2. Besok lagi wah anaknya 5. Nah, wah itu aja nggak konsisten ya? Konsisten. Padahal itu baru bicara satu hal ya di brand itu. Belum lagi penyebutan nama sekolahnya. Penyebutan nama sekolahnya aja kadang nggak konsisten Mas. Iya teman. Loh iya, kadang misalnya kita katakanlah misalnya saya bikin nama TK Cerdas Gembira. Iya, gitu ya. Oke. Itu kan saking kita orang dalam ya, merasa sudah biasa, akhirnya apa? TKCG. Iya kan? Kita sering loh kayak gitu. Sekolah kita itu disebut dengan kependekannya, dengan singkatannya. Yang dia pikir orang luar kenal dengan singkatannya. Internal ya, dia eksternalnya ngerti ya. Jadi kebiasaan internal ini dibawa ke eksternal, akhirnya kacau. Nah itu hal-hal yang biasa kita lakukan juga. Gitu. Jadi waktu di pelatihan itu ke kepala sekolah TK aku cerita itu juga. Kayak gitu ya mereka akhirnya sadar ya. Ternyata masih banyak yang belum hal kecil pun belum dilakukan kayak gitu ya. Bahkan misalnya mereka punya program open house, gitu ya. Sebelum tahun ajaran baru, waktu belum COVID ya,
itu mereka mendatangkan itu. Jadi mendatangkan orang tua yang anak-anaknya itu pengen mengenal sekolahnya mereka. Itu bikin nggak gitu, bikin expo. Tapi tidak dengan kesadaran branding. Ya mau ekspor Ya ekspor aja, asal karyanya anak-anak didiknya dipajang, tapi kemudian tidak punya treatment yang membuat mereka pengen balik lagi mendaftarkan anaknya ke TK-nya itu. Atau mengajak tetangganya, mengajak saudaranya, aja nih kayaknya bagus gitu. Jadi makanya tadi kan saya bicara loyalitas pelanggan itu penting karena sebenarnya di kesan pertama itu seharusnya sudah bisa memantik loyalitas. Begitu orang datang ke TK-nya, orang udah. Apalagi kalau memang ini kesan pertama itu ditentukan oleh manusia ya, yang dia bisa. Lain kalau misalnya kita robot gitu, misalnya kita benar-benar dengan mesin itu kan, dia kan nggak ada sense of apa ya, manusianya nggak ada gitu loh. Manusia nggak ada. Kalau kayak misalnya kesan pertama ditentukan oleh barista, oleh customer service, justru itu lebih luas lagi ya harusnya. Betul, karena di sana ada nilai-nilai humanis tadi. Betul. Robot pun sebenarnya bisa dijadikan tools untuk branding, Mas. Bisa. Sekarang kan banyak kan branding memberi pengalaman pelanggan gitu ya, melalui kecerdasan buatan AI. Dari AI. Jadi ketika orang ada di sebuah pameran misalnya, ada di sebuah toko misalnya, atau sebuah online workshop misalnya, itu dengan kemampuan AI kan itu kemudian memberi kesan yang berbeda. Sekarang udah mulai karena apalagi pandemi ya. Maka kemudian peluang-peluang inovasi teknologi ini juga bisa dioptimalkan untuk branding gitu. Nah cuman kan untuk kasus yang saya ceritain tadi kan itu benar-benar butuh nilai-nilai humanis. Karena orang tua akan menyekolahkan anaknya, perkembangannya panjang nih, gurunya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, kan dia akan, ini kan apalagi TK itu kan masa pertama anak lepas dari orang tua kan, istilahnya kayak gitu kan. Kalau SD mungkin udah belajar dari TK-nya, SMP apalagi jiwanya rawopo kan. Nah makanya justru akhirnya kan jadi menerainya itu Tegak. Brand-brand itu akhirnya malah sebegitu luasnya gitu loh. Jadi saya sendiri pun kadang kaget-kaget gitu. Brand-brandnya kok jadi bisa mengalir sampai sejauh ini sampai yang tadinya saya itu concernnya adalah UKM gitu ya, tahun 2008 itu kepikir UKM, tahun 2012 mencoba menggunakan keyword brand planner untuk meluruskan yang tidak dikira itu sepak bola gitu. Sekarang malah jadi belajarnya dengan siapapun, bisa dengan lembaga pendidikan, dengan UKM tas kulit yang pernah bangkrut bangkit lagi. Jadi justru itu sih sebenarnya yang menyenangkan di brand planner ya, karena jadi proses saling belajarnya itu dari klien-klien ini. Bahkan di masa pandemi ini sekarang kita justru mulai banyak concern di digital branding. Ya, kita mengoptimalkan beragam peluang di digital ya. Karena ya sekarang apalagi gitu. Dengan kondisi seperti ini kan digital masih relatif menjadi solusi utama. Senjata utama kita kan digital sekarang. Iya, sekarang ini. Makanya kemudian ya kita belajar bareng klien kita di digital juga gitu. Harus seperti itu ya. Nah, gini, banyak yang mengkonversi dari yang dikeluarkan misalnya soal aku mau hire Mas EDSR sebagai konsultan brand keuangan negeri. Tapi banyak orang yang mengkonversi akhirnya menjadi sebuah pemasukan gitu. Aku ngapain mesti ngeluarin uang besar? Ini yakin nggak aku bakal dapat balik sebesar uang ini dalam 2 tahun? Itu mengedukasikannya seperti apa? Karena banyak sekali yang kayak gitu. Buat apa sih aku mesti hire kamu untuk ngadmin atau untuk sosial media strategisku? Kalau aku gini udah oke kok kayak gitu. Nah, teman-teman yang masih punya cara berpikir seperti ini itu yang mesti diluruskan atau yang mesti segera dipahami. Itu adalah ada dua hal dalam bisnis itu, ya kan? Ada namanya tangible asset dan intangible asset. Gitu terlihat dan terlihat. Aset yang terlihat dan tidak terlihat. Nah, brand ini termasuk aset yang tidak terlihat, tetapi akan berdampak pada aset yang terlihat. Setuju. Nah, sebenarnya kan teman-teman sudah entah sadar atau tidak ada belajar tentang ini. Yaitu tadi saya bilang, ketika teman-teman minum aqua, itu kan
artinya kan intangible-nya di situ sudah bekerja. Intangible asetnya itu bekerja. Kenapa di kepala kita ada brand tertentu? Itu. Ketika kita memilih makan di resto tertentu pun, di fast food tertentu, kita juga dengan sendirinya kok. Saya milih burger, saya milih pizza, saya milih ayam goreng. Orang beda-beda rokoknya juga itu kan udah. Iya. Tapi kan tidak sekedar milih ayam goreng, burger dan pizza kan, tapi milih brand. Nah, maka sebenarnya teman-teman yang berpikirnya masih menempatkan brand ini di tangible, ya akan berat. Karena di sini ada salah kaprah. Kalau kita bicara brand ya harus intangible. Nah, kemudian bicara soal cost tadi. Saya sering bilang ke beberapa klien saya juga gitu. Selama kita berpikir bahwa brand itu cost, itu maka ya selamanya nggak akan pernah teman-teman itu mengeluarkan biaya untuk merapikan branding. Tapi kalau memahami brand itu sebagai investasi, maka teman-teman pasti akan bergerak untuk segera merapikan branding. Jadi keputusan untuk segera merapikan branding itu biasanya ya itu tadi digerakkan oleh kesadaran bahwa brand itu investasi bukan cost. Kan beda. Kalau cost itu tadi ya kayak kita beli kacang kan, kita beli kacang 10.000 dapatnya berapa kilo, berapa gram. Tapi kalau kita mikir brand seperti itu ya nggak ketemu. Tetapi ketika brand kita sudah rapi, istilahnya investasi kita ini tadi itu menjadi seperti passive income kan akhirnya. Karena begitu kita tidur, brandingnya bergerak sendiri. Ya kan. Ya sekarang itu tadilah kita pakai contoh berkali-kali, air mineral lah, gitu ya, resto fast food yang sudah jadi brandnya lah, sepatu-sepatu yang disebut harga tadi lah, itu semuanya kan sudah passive income. Karena ketika tokonya tutup pun, itu ada orang yang sedang nonton bola itu, ya kan, terus kena impresi brand yang dipakai pemain sepak bolanya, ya kan, nah akhirnya itu kan menjadi investasi di benaknya pelanggan. Udah langsung kemana-mana ya? Langsung kemana-mana. Sehingga nanti ketika dia mau beli sepatu sepak bola itu misalkan, ya dia sudah punya referensi, gitu kan. Nah makanya kemudian di kelas-kelas yang saya hadir juga gitu, misalnya di kelas brand trainer yang berupa kepelatihan atau apa gitu ya, atau workshop atau seminar atau diskusi, saya sering mengingatkan ke teman-teman UKM juga bahwa teman-teman UKM ini harus mau beranjak, mulai punya kesadaran branding yang rapi. Gitu. Jangan acak-acakan. Kenapa? Karena acak-acakan itu gimana? Acak-acakan itu misalnya gini, yang penting jualan dulu deh. Nanti begitu kepentok, jualannya nggak laku, bingung. Nah ini saya punya contoh sederhana kayak gini kan. Ini sekarang kan lagi pandemi nih. Saya yakin semua teman-teman UKM gitu ya, atau startup atau siapapun lah, bisnis apapun sekarang terdampak. Tetapi akan ada yang membedakan antara pebisnis yang punya kesadaran branding sama tidak. Kenapa? Gini contohnya, kalau kita hanya ngejar selling, saat ini daya beli orang turun. Kita mau ngejar omset berat, karena turun. Gitu ya. Terus kalau kita mau pakai hanya pendekatan marketing, artinya kita meluaskan pasar, kita hanya mencoba merebut market share. Market share sekarang juga terdampak, ya kan? Semakin sempit ini pasarnya. Nah, bayangin daya beli turun, pasarnya sempit. Terus yang main masih banyak, masih sama banyak. Kan? Tambah berat. Rebutannya kan ini kan, rebutannya luar biasa. Pembelinya dikit, pasarnya nyempit, yang main masih banyak. Kan? Berat sekali. Tapi bayangkan kalau kemarin-kemarin teman-teman ini sudah punya kesadaran branding. Artinya apa? Kalau punya kesadaran branding, dari kemarin mereka sudah punya pelanggan. Kalau kita punya pelanggan, maka hari ini branding kita bisa bekerja, yaitu kita pertahankan pelanggan kita. Gitu. Sehingga kita tidak berebut omset, tidak berebut pasar. Tetap setidaknya kita punya pelanggan kan. Nah pelanggan kita inilah yang sekarang kita nggak nambah, tapi kita punya pelanggan yang akan baik lagi, betul. Nah, maka pendekatan branding itu pentingnya di sana kan. Pentingnya adalah kita jadi punya pelanggan yang kita rawat, yang kita jagai. Nah ini pentingnya branding.
Kalau selling ya itu tadi bisa bunuh-bunuhan sekarang, bisa banding-bandingan harga. Sedang omsetnya aja terus merosot. Iya. Pasar juga sama, pasarnya tambah sempit yang Belum lagi banyak aturannya sekarang kan istilahnya gitu ya. Ketat lagi segala macam kayak gitu. Makanya kemudian kalau teman-teman punya usaha itu memang harus menggunakan treatment branding sehingga pelanggannya ini tidak lari, ya kan? Iya. Sambil kita pelan-pelan menambah pelanggan dari pasar yang sempit ini. Iya. Yang memang sekarang sedang repot. Semuanya Betul. Sedang sekali. Makanya kemudian kalau punya kesadaran branding, setidaknya di situ kuncinya. Gitu. Jadi pelanggannya tidak lari. Jagain dulu deh pelanggannya. Iya. Itu bisa dengan cara apapun ya. Misalnya kita kalau ngomong sekarang bulan puasa, hotel-hotel kembali bergeliat gitu kan ya, buka bersama segala macam. Dan terakhir kan 2019 berarti kan. Nah sekarang tuh kan macam tuh di hotel ini aja makanannya enak, di sini aja tempatnya enak, itu berarti itu ya mereka sudah merawat brand itu ya tadi ya. Yang akhirnya benar sekarang emang geliat buka puasa nggak seheboh 2 tahun lalu karena orang masih takut segala macam kan. Tapi ada hotel-hotel yang tetap ramai kayak gitu istilahnya karena dia menjaga branding itu. Iya. Karena dia menjaga loyalitas pelanggannya kan. Iya. Menjaga loyalitas pelanggan itu kan yang paling penting adalah kan pendekatan emosional tadi. Iya. Nah, nggak usah deh level hotel gitu ya, yang mungkin memang dia punya resource yang sudah mapan lah ya. Dia punya sistem segala macam yang untuk. Tapi ada juga hotel yang sepi mas. Nah, karena bisa jadi kan dia brandingnya belum sempat ditata kan. Terus kena. Sebenarnya sekarang ini yang paling berasa terdampak itu adalah yang belum sempat menata brandingnya. Itu yang sekarang berasa sebenarnya. Saya sering bercandain kok beberapa teman saya yang punya usaha gitu ya. Ya gini, kamu yang usaha kuliner, lalu mengeluh sepi. Pernah nggak kamu kepikiran menggunakan pandemi ini sebagai momentum untuk branding? Malah jawabannya buru-buru mikirin branding pun susah dan kok aja berantakan. Nah kan, balik ke selling lagi. Gitu loh. Padahal ini bisa jadi momentum branding untuk teman-teman kuliner. Misalnya ya mas, misalnya nih kak, katakanlah dia sudah kerjasama dengan aplikasi online. Artinya dia bisa dianterin makanannya. Betul. Pernah nggak kepikiran waktu makanannya dia dianterin ini, dia bikin treatment branding. Misalnya setiap beli katakanlah 100.000 transaksi 100.000 makanan via online tadi dikasih bonus hand sanitizer. Pernah nggak teman-teman kepikiran gitu? Nah, rasanya kok nggak banyak yang kepikiran gitu? Atau jangan nggak ada ya kepikiran? Atau yang kepikiran? Atau sesederhana ini mas, aku kepikiran sederhana ini deh. Sederhana kata ucapan semoga sehat selalu. Ketika nganterin, kan lagi pandemi nih, ada ininya semoga sehat selalu. Itu kan orang kesannya kayak didoain, itu kan udah kayak. Soalnya aku pernah di salah satu apotek, aku waktu itu beli obat lah gitu ya. Dia tahu obat itu kapan habisnya. Dan aku ditelepon di hari keempat dengan Pak Arga, gimana Pak, sudah sembuh apa belum? Itu aku merasa kayak, wah ini betul, dia bener-bener menyentuh hati banget gitu loh. Itu kan sesimpel itu kan, branding itu kan. Jadi emotional approach itu kan yang penting. Nah di branding kan hal kayak gitu tuh bisa dilakukan. Nggak ngetan kayak kita contoh Starbucks cuma ngasih have a nice day tanda smile doang gitu, nama smile have a nice day itu aja kan orang sudah merasa. Betul. Makanya tadi kan saya ngasih contoh kenapa hand sanitizer. Kenapa hand sanitizer mas? Karena orang pesen makan, apalagi online ya, pesen makan secara online, delivery makanan, itu kan belum tentu dalam posisi dia di rumah. Bisa jadi dia sedang nunggu jemputan atau dia sedang di mana, gitu ya. Hand sanitizer itu penting karena begitu cuci bisa langsung makan. Nah itu loh. Jadi branding itu seperti itu sebenarnya koneksinya. Pikirin sejauh itu. Nah, kalau ucapan maaf ya, ucapan bagus juga. Tapi kadang-kadang kita ini butuh action. Nah, branding itu kalau pendekatan emosionalnya dilakukan melalui action juga, itu terkesannya berlipat mas. Baru di telepon aja udah seneng kan? Apalagi ini mau makan hand sanitizer-nya disediain loh. Nah, kalau sama abang mungkin hand sanitizer ntar dijual kayaknya. Bukan buat dipakai tapi dijual ya. Dikumpulin dijual malah kolaan dia kayaknya. Jadi itu contoh-contoh ya. Terus teman-teman yang punya bisnis pakaian misalnya, kenapa nggak kasih bonus masker? Gitu loh. Jadi hal-hal kecil seperti itu
tapi itu bermanfaat dan secara emosional itu akan membangun ikatan loyalitas pelanggan tadi. Dan diingat terus tuh kayak gitu. Akan diingat terus. Nah makanya saya bilang pandemi ini sebenarnya justru harusnya jadi momentum buat teman-teman yang brandingnya belum rapi, ayo dirapiin. Iya. Mari dirapiin. Sekarang kalau katakanlah tadi Mas ya bicara budget, wah kalau kita hire konsultan belum mampu, ya nabung dulu. Nabung dulu, sisihkan dulu. Saya terus terang punya Mas, salah satu klien yang cerita seperti itu. Jadi dia ngikutin media sosial saya, gitu. Ngikutin Instagram saya. Kemudian dia tertarik dengan sharing-sharing saya tentang branding di IG saya itu. Sampai akhirnya dia itu sama suami istri ini itu berembuk. Gimana caranya suatu saat kita bisa pakai jasanya Mas Edi gitu. Dia nabung Mas. Nabung dolar ya? Nggak tahu. Oh, kan dolar berarti dolar. Oh enggak ya? Bisa real juga. Saya nabung dirham. Saya baru tahunya setelah jadi konsultan mereka gitu. Mereka cerita, kita nabung dulu Mas kemarin biar bisa paling nggak DP dulu, DP Mas Edi, habis itu sambil jalan kita nabung lagi untuk masak. Nah siasat-siasat seperti ini itu sebenarnya kan bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, betul. Cuman berangkatnya tadi itu Mas, harus punya kesadaran branding. Kalau nggak punya kesadaran branding, buru-buru nabung. Iya. Gitu. Paling nggak ya kesadaran dia benar tadi, kayak banyak hal kecil yang kita itu kadang-kadang meremehkan dan kita selalu berujungnya pada pemasukan, income. Padahal ada hal yang ini kayak harta karun, yang ini nanti income itu akan ketarik sendirinya kayak gitu. Betul. Itu branding itu ya. Iya, karena itu investasi. Karena brand itu tidak bisa sehari 2 hari. Branding itu tidak bisa hanya sekedar launching yang besar-besaran, potong harga besar-besaran, bonus banyak-banyakan, nggak bisa seperti itu. Nggak hanya seperti itu. Nah, ada banyak treatment jangka panjang gitu. Kalau saya rata-rata bilang ke klien memang punya proyeksi 3 tahun. Paling tidak punya proyeksi 3 tahun. Kamu 3 tahun ini branding mau ngapain? Nah, itu diproyeksikan. Tapi disiapin dari sekarang, jangan 3 tahun itu apa adanya nggak dipikirin gitu. Tapi kita punya proyeksi 3 tahun itu mau ngapain. Nah dengan ada proyeksi maka kemudian step by stepnya, bahkan sekedar ngasih diskon, ngasih bonus, itu semuanya itu ada kepentingan brandingnya. Iya, betul sekali. Pertanyaan terakhir nih Mas. Mas Edi ini selalu mengiyakan semua brand atau pernah menolak, misalnya aduh ini kayaknya produk ini atau brand ini kayaknya aduh kurang deh gitu, apa kurang layak gitu, pernah nggak? Apa semua terima tapi treatmentnya beda-beda? Sejauh ini sih kita nggak punya ya, nggak punya klien yang kita tolak, itu enggak. Tapi bahwa kita ada di kategori tertentu yang atau paling nggak dibilang Pak yakin mau jual ini, nah kayak gitu pernah nggak di titik itu? Oh kalau di titik itu sering. Oh sering. Justru tugas kita kan di situ kan. Tugas kami di brand itu justru kan mempertajam strategi brandingnya klien, dan itu bisa dimulai dengan pertanyaan, Bapak yakin mau masuk dengan ini? Gitu. Atau Bapak yakin mau nyasar pangsa pasar ini? Bapak yakin nih target pasarnya ini? Kalau ada produk yang Mas Edi nggak yakin, ada nggak? Ini kayaknya ini nggak laku nih. Enggak, justru gini. Justru kita itu bergerak dengan, kalau ada produk yang membuat kita ragu tadi, justru kita mencari yang membuat kita bisa yakin. Gitu. Karena tugas kita di sana. Ya? Iya, jelasnya memang di situ. Jadi justru kenapa aku harus membayar kamu kalau kamu pun ragu hal itu gitu. Aku bayar kamu karena aku ragu dan kamu harus yakin dengan hal itu gitu kan. Justru gini, kalaupun kita ragu, kita harus bisa mencari jalan yang membuat kita, klien kita dan target pasarnya itu yakin. Karena brand ini yang akan kita tawarkan ke mereka. Kalau brand ini tidak meyakinkan, ya target pasar juga nggak akan yakin. Nah padahal target kita ini kan nggak sekedar konsumen ya, tapi pelanggan loh. Kalau konsumen ini kan beli sekali habis itu nggak beli lagi nggak masalah. Tapi target kita kan pelanggan. Nah pelanggan ini kan harus
balik gitu. Iya, iya. Nah kalau dia harus beli balik, dia harus menggunakan jasanya balik, maka dia harus diyakinkan kan. Nah sebelum kita meyakinkan target pasar, Iya. sebelum kita meyakinkan seseorang untuk jadi pelanggan kita harus yakin dulu dengan brand kita. Oke. Gitu. Makanya tadi kuncinya kita harus yakin dengan nilai-nilai brand kita dulu, baru kita komunikasikan secara verbal, visual, dan menjadi experience tadi. Toolsnya bisa apapun. Betul. Oke. Berarti yang paling terakhir nih. Ya. Aku mengamati di Jogja itu anak mudanya ketika kita ngomong entrepreneur itu mereka banyak aku bilangnya usaha ikut arus. Oke. Mungkin dari dulu kita di zaman kuliah sering banyak yang cetak muk segala macam, pin segala macam, bikin ambil. Mulai ke sekarang awal-awal ini dulu beberapa tahun lalu apa 2-3 tahun lalu tentang ini, tentang vapor, vape. Oke. Dan akhirnya sedikit yang bertahan. Ya. Banyak tempat-tempat vapor itu yang tutup. Ya. Muncul tembakau. Nah, itu dengan seketika buat booming. Ya. Tiba-tiba jatuh lagi. Coffee shop, ini aku terakhirnya itu adalah gitu, coffee shop gitu. Mungkin awal single origin kayak gitu. Sekarang yang aku bilangnya kopi sileran mas, aku ngomongnya karena disiler dia gitu kan istilahnya. Kopi susu, gula aren. Itu mungkin sekarang kopi susu itu kafe shop tersebut melebihi jumlah dari Indomaret dan Alfamart yang dia setiap beberapa meter tuh ada kafe kayak gitu. Pendapatnya Mas Edi tentang usaha ikut arus tuh kayak gimana sih? Apakah sah-sah aja atau jangan deh kalau bisa cari yang value-nya apa gimananya? Ya sebenarnya gini, ikut arus itu kan sifat manusiawi ya. Iya. Sifat manusiawi. Iya, Karena iya. kadang-kadang tidak semua orang itu punya mentalitas bisnis yang orisinal sejak awal. Kadang-kadang dia kepepet. Kayak sekarang nih pandemi ya, Iya, iya. ada PHK segala macam. Ya kita bisa maklum lah akan ada banyak orang yang panik gitu ya, Iya, iya, untuk iya. menghidupi keluarganya, untuk bertahan hidup. Akhirnya dia lihat keluar, banyak warung kopi nih. Nah coba deh bikin, siapa tahu aku beruntung. Nah padahal sebenarnya keberuntungan itu kan bisa kita siapkan gitu. Makanya kalau di Brandpreneur saya mengenalkan ada formula dasar untuk mempertajam value itu mas. Oke. Salah satunya itu adalah spesialisasi. Oke. Jadi ketika kita punya spesialisasi kepakaran tertentu, orang nengok ke kita ini lebih gampang Oke. ketimbang kita ala kadarnya. Gitu. Jadi kalau kita punya kepakaran tertentu, misalnya kita bisnis kopi ya kita paham bener tentang kopi, kita bisnis teh paham tentang teh, bisnis susu paham dengan susu, bisnis vape juga paham dengan vape. Nah itu maka di situ value kita sudah punya satu step yang lebih tajam dibanding yang lain. Oke. Yang kedua itu adalah reputasi. Nah kalau spesialisasi ini kan adalah bagaimana kita menyatakan kepakaran kita ke orang luar, gitu ya, ke target pasar, ke calon pelanggan kita. Nah kalau reputasi adalah bagaimana kita create something untuk membuat orang ini mengakui kepakaran kita. Oh gitu. Karena kan kita nggak bisa mas. Kita nggak langsung ke orang itu ya, tapi kita create something yang orang itu akan menilai hal Iya. itu ya. Oke. Ya langsung pun bisa, tapi kan nggak mungkin lah kita Iya. ngomong satu-satu ke orang kan. Kita butuh bikin sesuatu dulu Iya. yang membuat orang melihat kita kan. Nah untuk melihat kita ini kan harus kita bikin yang itu tadi, merefleksikan nilai-nilai kita, merefleksikan kepakarannya kita, kemampuannya kita, keunggulan kompetitifnya kita di mana, gitu. Nah yang ketiga itu adalah distinctive. Distinctive ini yang menjawab pertanyaan Mas Arga tadi, yaitu tentang pembeda yang unik. Oke. Nah jadi ikut arus bisa jadi awalnya ikut arus karena itu tadi tidak semua orang punya mentalitas orisinil untuk berbisnis, untuk berwirausaha. Kadang-kadang terpaksa, kadang-kadang karena keadaan. Nah itu nggak apa-apa, tapi nanti pelan-pelan dicari faktor distinktifnya, pembeda yang uniknya di mana. Kalau bikin warung kopi saya ini distinktifnya di mana? Walaupun produknya apa pembeda yang distinktifnya itu nggak sama dengan produk apa ya? Contohnya apa? Contohnya Misalnya di Bali ada toko yang jual HP,
Dia terkenal karena apa? TikToknya. Loh, TikToknya kan tools branding. Oh, Kan gitu. Oke, Gitu masalahnya. oke. Iya kan? Iya. Nah gitu loh. Makanya kalau kita punya kesadaran branding, kita itu bisa main apa-apa. Bener, maksudnya nggak mesti relevan dengan produknya kan ya? Loh, sebenarnya kan akhirnya tetap relevan sama produknya. Iya, Kan gitu. iya. Karena yang namanya konten, kalau nggak kontekstual sama kita, kan nggak ketemu koneksinya. Iya. Gitu loh. Iya. Kita ini kan Kalau kita kayak gitu karena target audiensnya dari si handphone itu adalah yang melihat TikToknya ini kali gitu ya. Itu ada dari situnya. ya kan gini, kan paling gampang gini ya, kalau kita ngomong branding itu yang pertama ditentuin kan value tadi. Iya. Setelah punya value, kita kan harus menentukan value ini mau ditawarkan ke siapa. Iya. Artinya ke Targetnya, pasar. iya. Target pasar kan adalah itu ya, brandingnya macam-macam, ya, demografis, Sekolah itu aku behavior, Iya. kan perilakunya, habit segala macam gitu. Terus addiction-nya gitu, bagaimana dia punya kecenderungan terhadap apa, itu segala macam kan bisa kita breakdown gitu ya. Nah setelah itu kan baru kita bisa menentukan mau kita tembak kayak gimana. Iya, orang kalau ini. nembak target pasar ini dengan cara apa gitu, toolsnya apa. Nah contoh yang kasus di Bali itu kan dia memilih toolsnya TikTok gitu loh. Joget TikTok. Ya, joget TikTok gitu. Tapi kan apakah harus itu? Ya tidak, Enggak. karena belum tentu relevan. Iya. Kalau misalnya saya punya yayasan yatim piatu, joget TikTok, itu kan yang malah iya tau, malah dikeplai orang. Iya. Maksudmu apa? Iya. Nah, jadi nggak semuanya harus seperti itu. Tapi dengan kita punya kesadaran branding, kita memilih strategi itu menjadi liquid gitu. Kita menjadi sangat luas pilihannya. Karena alat itu memang bisa apapun, Tapi tanpa kesadaran branding, kita nggak akan sampai ke sana. Dan kalau dulu itu si toko handphone di Bali ini mikirin cost, nah bakal jadi kayak sekarang pasti. Lah iya. Karena yang dilakukan dulu investasi adalah hari ini. Betul. Akhirnya, toko itu ya dengan mbak ini kayak gitu kan ya. Iya. Itu bahkan kan eksekusinya mereka loh sangat kadang-kadang sangat menarik ya. Iya. Ada pembeli yang lagi beli HP di belakangnya dia nari-nari di shoot dan terus dinaikin ke TikTok. Itu kan keren banget. Tapi ya itu gagasan seperti itu nggak akan sampai ke sana kalau dia nggak punya kesadaran branding. Kan? Iya. Karena akhirnya kalau nggak punya kesadaran branding, dia paling komentarnya gini, ngapain sih mainan TikTok? Nah, ngapain sih aku mesti meng-hire atau mengambil model lah istilahnya ya, model untuk aku jadikan itu kan pasti kan akan lebih costnya pasti kan kayak gitu kan. Buat aku meng-hire mereka, kalau dia mikirnya kayak gitu dulu, ini nggak bakal viral sekarang gitu pasti mereka. Betul. Bahkan kan kalau nggak punya kesadaran branding, ngapain sih kita bikin konten? Iya. Gitu kan. Konten aja nggak ada yang penting. Orang kita toko HP doang kok kita kok. Iya. Apa ini toko kita cuma jualan voucher pulsa kok. Iya. Apa ini kita bikin konten susah-susah? Nah kan gitu pikiran. Padahal itu tadi kalau punya kesadaran branding, maka kemudian semua hal ini menjadi bagian dari strategi. Betul. Gitu. Istimewa. Itulah kenapa brand itu brand strategy for entrepreneur. Langsung praktekin. Praktekin besok langsung. Kita kontak itu bilang Devi itu suruh ke Jogja. Ampun Mbak. Oke Mas Edi, terima kasih banget ilmunya hari ini. Semoga teman-teman yang nonton punya kesadaran branding. Maksudnya investasi atau modal yang dikeluarkan pun nggak sia-sia akhirnya gitu. Dan itu bisa membuat kesejahteraan yang lebih dan lebih kayak gitu. Terima kasih waktunya, kita ketemu lagi di Tasawuf berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.